Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adikku, anak-anakku, mahasiswa dan mahasiswi yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan tentang kebebasan. Apa sih kebebasan? Kalau kita lihat di kamus, kebebasan adalah tindakan manusia atau tindakan individu yang sesuai dengan keinginannya. Itu namanya kebebasan. Namun kita belajar di ilmu sosial bahwa kebebasan individu itu nanti dibatasi oleh kebebasan individu yang lain. Jadi individu ini ingin bebas, individu ini ingin bebas, sehingga keduanya itu harus tepos liro atau saling memahami satu sama lain. Ini sudah mafhum di dunia kita atau di permasalahan sosial yang kita punyai. Jadi kebebasan pun itu tidak bisa serta-merta sesuai dengan keinginan masing-masing terus harus begini gitu. Juga sama dengan kebebasan satu kelompok nanti akan dibatasi oleh kebebasan kelompok yang lain, sehingga ketika mereka bertemu maka terjadilah satu hubungan yang harus saling memahami, saling tepos liro, karena keinginan manusia dengan manusia yang lain berbeda, kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lain jelas berbeda. Kalau tidak saling memahami maka terjadilah satu pertengkaran, satu tindakan-tindakan yang saling tidak ingin, keinginannya itu tidak terpenuhi. Jadi ini punya keinginan, ini punya keinginan, semuanya ingin terpenuhi, padahal itu nanti akan berbenturan. Demikian yang terjadi di permasalahan sosial. Dan padahal kalau kita lihat sendiri, di dalam individu sendiri, di dalam manusia itu sendiri, sebenarnya kebebasan itu dibatasi oleh dirinya sendiri, baik secara fisik maupun psikologis. Karena apa yang kita lakukan, baik secara fisik maupun psikologis itu addictive. Ingin berulang. Nah ini yang terjadi dalam tubuh kita, baik fisik kita, raga kita. Kalau saudara sudah suka satu permainan atau olahraga, misalnya badminton, suka sekali itu bermain berulang-ulang, rasanya kalau tidak bermain itu ada sesuatu yang hilang, ya kan? Atau saudara biasa bergaul dengan, secara psikologis bergaul dengan si A, terus kemana-mana gitu, saling ketergantungan. Makanya kalau tidak ketemu rasanya gimana gitu. Ini juga yang secara psikologis. Juga hal-hal lain yang misalnya hobi. Dan biasa nonton TV atau film apa, atau mungkin bintang film siapa yang ada di film atau sinetron itu yang saudara sukai, maka itu menjadi sesuatu yang addicted. Dalam bahasa lain, addicted itu artinya candu. Jadi apa yang kita lakukan secara psikologis maupun secara fisik itu mencandu, ingin berbuat seperti itu lagi, ingin melakukan seperti ini lagi, gitu. Nah ini candu yang didapatkan oleh satu tindakan dari keinginan-keinginan kita ini. Dan sebenarnya kalau saudara melakukan satu kebebasan yang tidak terbatas atau dibatasi oleh yang lain, apakah itu manusia lain atau aturan atau satu kondisi, satu situasi tertentu, maka justru menurut saya kebebasan yang seperti itu justru tidak bebas. Kebebasan yang tidak dibatasi itu justru tidak bebas. Mengapa, Pak? Mengapa? Karena kebebasan yang sebebas-bebasnya bebas
itu justru tidak bebas. Tidak bebas dari apa, Pak? Tidak bebas dari keinginanmu itu. Jadi kamu pengen melakukan terus. Akhirnya saudara itu sepertinya lupa diri melakukan suatu tindakan-tindakan seperti itu. Makanya orang yang sudah fobia, orang yang sudah melakukan, mohon maaf ya, satu kejahatan terus menerus itu susah untuk menstop. Ya. Nah ini silahkan diteliti, mungkin ada berkenaan dengan agama, mengapa manusia bisa seperti itu ketika melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, ya, terus menerus seperti itu, ya, atau melakukan satu bentuk psikis dan fisik, ya, terus menerus ingin seperti itu. Nah ini bisa diteliti, atau mungkin sudah banyak penelitian tentang itu. Jadi sekali lagi, ketika kita melakukan satu kebebasan dan kebebasan itu tidak dibatasi oleh orang lain, oleh situasi, kondisi, oleh aturan, ya, oleh agama, oleh diri kita, ya, maka sebenarnya kebebasan itu tidak bebas. Dan ini bisa berbahaya, bisa sangat berbahaya bagi yang melakukannya. Contoh kebebasan yang lain, yang sebebas-bebasnya itu rata-rata kalau yang negatif itu akan terus-menerus mencandu dalam diri kita, yaitu misalnya orang yang suka mencontek, ya, itu suatu saat ingin mencontek lagi karena ada kemudahan. Orang yang suka mohon maaf mungkin ngutil, ya, itu juga. Terus orang yang suka membicarakan orang lain itu juga akan terus-menerus ingin membicarakan orang lain, ya, dalam artian negatif, ya, mencari aibnya diceritakan, mencari aibnya diceritakan, dan sampai ini tidak terbatas akhirnya, sampai akhirnya terpuaskan dirinya, padahal itu tidak akan terpuaskan. Ya. Dalam agama itu permainan setan, dalam psikologis kita, fisik kita, memang itulah adanya diri kita akan terus-menerus melakukan kegiatan yang sudah pernah kita lakukan dan kita sukai. Itu yang terjadi dalam fisik dan psikis kita. Maka dari itu sebenarnya yang baik adalah saudara mempunyai kebebasan untuk hal-hal yang positif. Misalnya menyalurkan pada hobi, baik olahraga, bernyanyi, ya. Terus mungkin saudara selain bernyanyi adalah seni, ya, menyalurkan kebebasan dalam seni. Namun jangan sampai kebebasan dalam seni itu juga untuk hal-hal yang negatif, misalnya, ya, misalnya atas nama seni maka pornografi yang sebenarnya bukan seni dikatakan atas nama seni. Menurut saya pornografi apapun itu bukan seni. Kemudian vandalisme, tidak ada itu seni yang seperti itu, tidak ada. Kekerasan itu tidak ada seni menurut saya. Jadi yang bagus adalah kegiatan-kegiatan yang positif, terus kemudian mencandu dalam diri kita, terus itu dibimbing oleh seorang coach, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa pada diri kita, dan bahkan bisa menciptakan satu karya-karya, satu kreativitas, satu inovasi seperti itu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kebebasan yang sebebas-bebasnya belum bebas dari kebebasan itu sendiri, baik itu yang negatif maupun yang positif. Kebebasan yang hakiki adalah kebebasan
yang ada ikatannya. Orang berpacaran dengan bebas justru pengen terus bebas. Nah, yang hakiki ketika ada ikatan yaitu menikah. Maka setelah menikah itulah saudara akan melakukan kebebasan yang sesungguhnya. Itu contoh jelasnya. Contoh globalnya dalam kehidupan kita adalah manusia ingin melakukan kebebasan sebebas-bebasnya untuk semua yang negatif, untuk semua yang positif, semuanya ingin sebebas-bebasnya. Tapi sebenarnya mereka itu belum bebas dari kebebasan yang mereka inginkan, yang mereka punyai dalam diri mereka. Dan kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang ketika melakukan satu aturan, baik aturan dalam agama maupun dalam bernegara. Dan ini harus diberitahukan kepada semua ya kaumnya kalau itu beragama, dan semua warganya kalau itu bernegara. Gitu kira-kira. Jangan melakukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi lakukanlah kebebasan yang hakiki, yaitu kebebasan yang dengan aturan atau ikatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.